Halo sahabat semua, di channel kali ini kita akan menyampaikan strategi rahasia gimana supaya kita dapat berhasil di investasi saham. Kita bisa lihat di Amerika ada Warren Buffett yang sukses berinvestasi di saham. Dan di Indonesia ada Bapak Lo Keng Hong yang juga sukses berinvestasi di saham. Mengapa kita tertarik juga untuk berinvestasi saham di pasar modal? Bisa menjadi kaya secara finansial, nilai aset yang nyata. Berinvestasi di pasar modal menjanjikan keuntungan yang besar. Kita ambil sebuah data, perusahaan Amerika Serikat, Apple, termasuk 3 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia, yang mencapai lebih kurang 1 triliun US dollar, yang jika dirupiahkan dengan kurs 14.000 per 1 US dollar, maka nilai Apple mencapai 14.000 triliun rupiah, sebuah angka yang cukup besar. Belum ditambah perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, Alphabet, dan lainnya. Dari ketiga perusahaan terbesar tersebut, semuanya adalah perusahaan publik. Masyarakat memakai telepon selular, iPhone, itu diproduksi oleh perusahaan Apple, yang mana adalah perusahaan publik, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Dari fakta ini dapat kita menyimpulkan harta karun, kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal saham. Masyarakat kita juga di Indonesia dikelilingi oleh produk perusahaan publik. Setiap hari kita berinteraksi dengan produk-produk dari perusahaan publik yang ada di Indonesia. Kita menggunakan kartu SIM Telkomsel yang dari perusahaan publik Telkom. Kita menggunakan sabun Lifebuoy, shampoo Sensil yang diproduksi Unilever. Sarapan pagi, sereal, Energen, minum kopi, Torabika yang diproduksi Mayora. Makan mie, Indomie, produksi Indofood. Menyalakan TV, menonton saluran TV, SCTV dari perusahaan publik SCMA. Saluran TV, RCTI juga dari perusahaan publik MNCN. Menggunakan jasa perbankan seperti Bank BRI, Bank BCA merupakan perusahaan publik, dan seterusnya banyak lagi. Dari ilustrasi di atas sangat jelas bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari produk perusahaan publik. Perusahaan publik juga banyak menciptakan lapangan kerja dan pembayar pajak yang besar. Warren Buffett mulai mengenal dan berinvestasi di usia 11 tahun, yang terbilang masih sangat muda. Sampai saat ini di usianya yang sudah 80 tahunan masih tetap melakukan investasinya di saham. Dan pernah dinobatkan 3 orang terkaya di dunia dan mendapat penghargaan sebagai pahlawan dari pemerintah Amerika karena membayar pajak yang besar. Investasi di pasar modal Indonesia sangatlah menjanjikan imbal hasil yang signifikan. Kita bisa lihat IHSG, indeks saham di tahun 1998. Pada waktu itu pernah menyentuh 400. Dan pada tahun 2020
sudah pernah menyentuh di 6.000-an. Meskipun setelah itu ada terkoreksi di bawah 5.000. Bila kita telah memahami secara detail strategi berinvestasi di saham, 1 juta rupiah yang kita investasikan dengan benar dan bertumbuh berlipat menjadi ratusan juta dalam jangka waktu tertentu. Ini merupakan sebuah fakta. Bagi sebagian orang mengira pasar saham itu sebuah misteri. Dengan begitu banyak pilihan yang tersedia, dengan ratusan emiten yang ada di bursa saham Indonesia. Bagaimana cara menghasilkan uang, keuntungan di pasar saham? Saham mana yang harus dibeli? Siapakah yang harus kita dengarkan? Semua ini akan kita jelaskan secara detail dan bertahap di materi kedua dan selanjutnya. Ada beberapa poin penting di investasi. Jangan berinvestasi sebelum kita memahaminya. Berinvestasilah setelah kita memahaminya. Berinvestasi di saham yang pertama adalah dana yang hendak kita investasikan. Dana tersebut harus merupakan dana tabungan yang tidak akan kita pakai dalam waktu dekat, misalkan 6 bulan ke depan maupun 1 tahun ke depan. Karena investasi di saham adalah investasi jangka waktu menengah dan panjang. Banyak orang mengatakan berinvestasi saham sangat menjanjikan keuntungan tinggi. Sebaliknya, ada juga yang mengatakan berinvestasi saham itu sangat beresiko. Ibaratnya seperti orang bermain judi, untung-untungan, dan malah waktu kita juga jadi sangat terganggu. Apa yang dibilang orang, keduanya ada benarnya. Tergantung perilaku investor tersebut. Kita ambil contoh, si investor A yang berinvestasi saham seakan-akan seperti bermain judi. Dia membeli saham suatu perusahaan atas rumor ataupun prediksi harga saham tersebut. Si A hanya berfokus pada prediksi ataupun tebakan harga saham yang dibeli akan naik dalam sehari tersebut atau dalam beberapa hari ke depan. Atau sebaliknya, bila turun, hal ini sangatlah melelahkan, menghabiskan banyak waktunya untuk melamarkan dan memantau pergerakan harga. Hiperaktif bertransaksi, naik 3%, 5%, jual. Turun sekian persen, jual. Yang membuat investasinya semakin terkikis. Si A membeli saham bukan berfokus pada fundamental dan nilai perusahaan yang akan dibeli tersebut. Kalau kita ingin berhasil investasi di pasar saham, kita harus memahami perusahaan tersebut yang akan kita beli. Perusahaan berfundamental bagus, dikelola oleh manajemen yang jujur, profesional, dan berintegritas. Dan juga harus beli di harga yang wajar, tidak di harga yang tinggi. Dan lebih baik lagi pada ada waktu penurunan harga di pasar. Dan yang berikutnya tidak kalah penting juga, kita juga harus bisa mengendalikan
psikologi. Sewaktu ada gejolak di pasar, mengalami penurunan harga, kita harus bersabar dan tidak ikut panik. Karena kita sudah berinvestasi di perusahaan yang berfundamental bagus. Hindari kesalahan mahal yang diperbuat orang lain. Ini kita ambil contoh ya. Bila kita beli saham Bank BRI di tahun 2010, pernah menyentuh di harga 800 per lembar. Di tahun 2020 pernah menyentuh di harga 4.000-an. Dan di harga rendahnya pernah menyentuh di 3.000 per lembar. Saham Indakiat People atau INKP ya, bila kita beli di tahun 2016 seharga kisaran 1.000 per lembar. Di tahun 2018 pernah menyentuh 19 ribuan. Namun pada tahun 2020 terkoreksi turun, pernah menyentuh di 6.000. Demikian juga dengan saham di Japfa pada tahun 2017 pernah menyentuh 200 per lembar saham. Pada tahun 2020 harga sahamnya pernah menyentuh di 1.500 per lembar. Dan terakhir pernah balik turun di 900 per lembar saham. Nah, jadi misalkan kita investasi, jika sudah ada kenaikan sekian ratus %, ya mungkin kita bisa bertahap untuk menjualnya ya. Di samping itu tetap melihat kondisi. Semoga semua yang kita bagikan kepada sahabat sekalian dapat berguna menjadi pedoman awal. Belajarlah terus agar menjadi orang bijak. Ikuti terus materi kedua dan selanjutnya. Salam sukses.